اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala ketulusan dan keikhlasan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian atas segala nikmat dan rahmat serta karunia-Nya yang besar, dan semua nikmat Allah adalah besar. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT keahlian dan kemampuan untuk bersyukur kepadanya dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka mendekatkan diri kepadanya dan dalam hal yang diridhoinya. Semoga janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur, yaitu ditambah nikmat yang telah diberi, kita dapatkan pula. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang rahmati Allah, di antara tanda bersyukur kita adalah kita gunakan nikmat ini datang ke tempat yang mulia ini dan menghidupkan majlis ini pula dengan banyak-banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena jasanya yang sangat besar. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia kepada Nabi yang besar sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pagi ini ada berita gembira. Kita tidak lama-lama. InsyaAllah. Nah, InsyaAllah sampai jam 6, paling lama 6:10. Ya. Karena hari ini saya harus memberikan sambutan di 4 lembaga dari jam 8 sampai jam 10. Di masing-masing berapa jam itu? Setengah jam ya. Nah, jadi setelah saya sini pergi ke sini. Tadi malam terpikir untuk menghubungi pengurus. Boleh tak kita cuti dulu? Selain sudah terlalu malam, yang kedua tidak bagus cuti. Sah? Saya lebih sering berprinsip biar saya yang terlanjur daripada jemaah yang terlanjur. Makanya kadang hujan-hujan pun saya datang kan? Hujan pun datang. Karena ke masjid juga pagi itu kan. Jadi sebab itu biarlah saya yang terlanjur, asal tuan-tuan jangan terlanjur. Yang kedua, jangan terbiasa. Ya, terbiasa libur nanti. Ya, Ustaz kalau ada liburnya kan. Nah, jadi ragu tuan-tuan datang. Jadi sebagaimana saya tidak ragu datang, tuan-tuan jangan sampai ragu datang. Karena kalau tidak bisa, insyaallah diberitahukan pada waktunya. Baik, gembira kan? Alhamdulillah, senang. Biasanya lama-lama anak pulang belum juga. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan pada waktu yang insyaallah tidak lama ini. Masih dalam pembahasan, yang boleh dikatakan ini pembahasan terakhir dari Syekh Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya ini. Cuman bukan majelis terakhir barangkali, yaitu tentang alamat ahli sunnah, tanda-tanda ahli sunnah, yaitu pada masa itu dan bisa saja berlaku pada setiap masa, dan ada pula yang tidak mesti berlaku seperti itu setiap masa. Ma'asyarul kiram,
Dan sudah beliau sebutkan yang pertama kemarin adalah bahwa tanda ahlus sunnah itu mesti mencintai imam-imam ahli sunnah. Lalu tuan-tuan tentu akan bertanya, siapa imam-imam ahli sunnah itu? Dan mesti membenci pemimpin-pemimpin ahli bid'ah dan ahli hawa. Dua-duanya mungkin diberi gelar ulama. Bagi pengikut ahli sunnah, maka mereka akan mengemukakan ulama ahli as-sunnah. Dan bagi pengikut ahli bid'ah akan mengedepankan dan mengangkat ulama-ulama ahli bid'ah. Kalau tuan-tuan baca sejarah sejak awalnya datang dakwah Islam ini, orang-orang yang menentang Nabi mengatakan Nabi yang tersesat, bawa aliran baru yang tidak benar. Ukuran benarnya tentu masing-masing punya. Ahli bid'ah, ukuran benar bagi mereka adalah bid'ahnya. Ahlus sunnah, ukuran benarnya adalah sunnah Nabi SAW. Maka ahli sunnah menjadikan imam mereka dalam, kalau katakan ini aliran, maka imamnya adalah sahibus sunnah, yaitu sang pemilik sunnah itu sendiri. Siapa dia? Rasulullah SAW. Kalau ahli bid'ah, imamnya banyak. Imamnya banyak, tergantung bidang apanya. Dipikir kalau di negeri ini begini, pindah negeri lain, pindah pula imamnya. Di akidah orang sini beda pula dengan ahlus sunnah, akidahnya di tempat lain. Jadi rupanya agama ini wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan lingkungan yang mesti menyesuaikan dengan agama. Sedangkan ahlus sunnah tidak. Agama yang harus lingkungan yang harus menyesuaikan dengan agama, dan bukan agama yang harus beradaptasi dengan lingkungan. Makanya Nabi SAW ditolak karena tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh lingkungannya. Kemudian para sahabat ketika mulai berdakwah di tempat lain juga ditolak gara-gara tidak sesuai dengan keyakinan lingkungan di sekitarnya. Dan itu selalu sepanjang masa. Imam Ahmad, Imam Al-Sunnah disebut aliran ahli bid'ah oleh ahli bid'ah. Imam Asy-Syafi'i di kalangan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang aliran menyimpang seperti ahli kalam mengatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah orang yang tidak menggunakan akal sehat dalam berakidah. Masya Allah, gimana ya? Imam Syafi'i saja disebut tidak menggunakan akal dalam berakidah. Itu di majelis mereka. Tapi setelah bertemu dengan Asy-Syafi'i, mereka bungkam semua. Setelah dipertemukan dengan Ahmad, mereka tak pandai bicara. Kapan pandai bicaranya? Ketika sesama mereka atau depan orang awam yang tidak berilmu tentang sunnah. Ketika bertemu dengan Ahmad, tidak bisa mereka jawab. Seluruh pertanyaan mereka dengan mudah dijawab oleh Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dan imam-imam ahlus sunnah lainnya. Jadi kadang-kadang itu ketika dipertemukan tidak bisa. Tapi setelah di belakang, masya Allah tabarakallah, alim kabir. Dalilnya Al-Quran dan sunnah, dan Al-Quran dan hadis. Maka bukan tidak berdalil. Cuman seperti yang saya katakan, Al-Quran dan sunnah itu kan sebab bagiannya adalah multi penafsiran. Ada penafsirannya yang nassi, yang tekstual,
Ada yang tafsirannya jauh dari teks, bahkan jauh dari konteks. Jauh dari konteks. Misalnya kalimat Allahu khaliqu kulli syai'in. Bagi orang Mu'tazilah dan juga ahli kalam, yaitu Allah pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Nah, Al-Quran adalah sesuatu. Sahih? Al-Quran adalah sesuatu. Oleh sebab itu Al-Quran bagi mereka makhluk. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, memang Allah mencipta segala sesuatu yang diciptakannya. Yang diciptakannya. Tetapi Allah juga menyebut dirinya dengan sesuatu. Sahih? Allah menyebut dirinya sebagai sesuatu. Apakah antum berkeyakinan Allah menciptakan dirinya? Hah? Enggak. Oleh sebab itu Al-Quran sesuatu, tapi dia sifat Allah. Sifat Allah bukan ciptaannya, bukan makhluknya. Makanya kalimat sesuatu memang meliputi segalanya, tapi ada yang merupakan ciptaan Allah dan ada yang merupakan sifat Allah tabaraka. Ilmu Allah makhluk? Ilmu Allah makhluk? Enggak. Dan Al-Quran adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dia bukan makhluk. Mereka berdalil dengan Al-Quran juga. Berdalil dengan Al-Quran. Tapi seperti yang sering saya katakan, Al-Quran dan hadis bersih, cuman masuk ke dalam selang yang berkarat. Selang, tahu selang? Pipa. Dia paralon. Yang berkarat. Keluarnya air berkarat. Kalau dia berlumpur, air berlumpur, berminyak, keluar air minyak. Dan lumpur, karat dan minyak itu adalah bid'ah dan hawa. Makanya kalau masuk Al-Quran dibaca oleh ahli sunnah, maka dia bersih. Tapi kalau dibaca oleh ahli ra'i, maka dia mulai ada kotoran. Makanya setiap bid'ah mesti ada, setiap syubhat mesti ada dalilnya. Mesti ada dalilnya, sehingga lahir lagi syubhat lain. Semua perkataan yang ada dalilnya tak boleh disalahkan. Sahih? Oh, itu ada dalilnya itu, sehingga tak boleh disalahkan. Ya, semua orang punya dalil, tapi disalahkan dengan dalil yang lebih pas. Ya, semua orang punya dalil. Bukankah laki-laki yang tiga itu laki-laki yang tiga itu yang berniat bertekad untuk melakukan ibadah lebih dari Nabi, mereka punya dalil atau tidak? Punya dalil. Bahwa mereka paham bahwa salat malam perintah Allah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw thuluthahu aw zid alaihi syai'an qalila, dan seterusnya. Mereka berdalil. Karena itulah maka mereka ingin lebih. Alasan apanya? Di sini datang syubhatnya. Nabi kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Makanya Nabi ada tidurnya. Kalau kita kan tidak diampuni. Oleh sebab itu harus lebih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Masuk syubhat? Ya, kan dia menambah cuma, tidak mengurangi. Masa nambah aja tidak boleh? Kan gitu lagi. Selogikanya, salat baik, terus ditambah lagi supaya lebih menambah yang baik. Boleh apa enggak? Kan ini kaidah martabakiyah. Kaidah martabak. Masih lupa? Bahan-bahannya kan halal semua. Masa diharamkan? Lupa kaidah martabak.
Saya ulang lagi lah. Ya. Martabak Mesir tahu? Enak? Hah? Mau? Pesan Syekh. Tapi pagi nggak ada kayaknya ya? Ada? Nah, tolong pesankan mana? Siapa yang bisa pesankan? Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Bahannya telur halal, tepung halal, minyak halal, mentega syubhat ya? Halal, alhamdulillah. Nah, apalagi bawang halal, bawang merah halal. Hah? Bawang bombay halal. Hah? Daging halal. Lalu dijadikan martabak Mesir. Kenapa bilang haram? Masih ingat tuh? Hah? Misalnya pergi baca Quran di rumah orang meninggal. Sah? Bersama-sama. Baca Quran dianjurkan enggak? Dianjurkan. Ada batasan? Tidak ada batasan. Dimanapun boleh baca Quran. Baca tahlil haram atau sunnah? Tahlil, baca tahlil la ilaha illallah sunnah apa tidak? Sunnah. Ada batasan di mana tempatnya? Tidak, dimanapun boleh. Menyenangkan orang yang meninggal keluarganya, sunnah apa tidak? Sunnah. Berkumpul bersama atau sendiri bersama atau sendiri ziarah ke tempat orang yang meninggal, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kenapa antum bid'ahkan yasinan di rumah orang meninggal? Hah? Ya sih, barang halal. Makanya keadaan martabak. Kita katakan, Syekh kan tuh bilang tadi sunnah Rasul, kok bertentangan dengan sunnah Rasul? Gimana cara itu? Kan semuanya sunnah Rasul, baca Quran sunnah enggak? Boleh enggak baca Quran di rumah orang meninggal? Ya boleh. Siapa yang melarang? Terus kenapa antum katakan bid'ah? Kalau satu-satu dikerjakan, ya, tidak secara kolektif, tidak jadi martabak halal. Artinya antum pergi ke rumah meninggal, assalamualaikum, lalu berdoa semoga Allah beri rahmat dan sebagainya, ya, doa-doanya waris. Habis itu antum duduk sendiri baca la ilaha illallah wahdahu. Boleh enggak? Boleh. Atau ambil Quran, ya. Boleh enggak antum baca Quran? Boleh saja. Cuman ketika dikolektifkan, dia jadi ketika jadi martabak kalau dia jadi martabak halal karena legal, sepakat orang bawa martabak halal. Tapi kalau sudah bahan-bahan tadi dijadikan khamar, halal apa haram? Kenapa? Karena dilarang melakukan prosesi menjadikannya khamar. Dilarang melakukan prosesi yang menjadi khamar. Kurma halal apa haram? Halal. Apel halal apa haram? Halal. Anggur halal apa haram? Halal. Coba tuh lihat bahan-bahan khamar, semuanya halal atau semuanya haram? Halal. Kenapa antum bilang khamar haram? Hah? Prosesnya itu. Jadi proses. Demikian juga dengan proses yasinan, proses tahlilan. Proses ini yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Apa bukti larangannya? Ya antum bilang tadi, menyalahi. Kan sudah bilang tadi, apa menjawab tadi? Menyalahi sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Ada orang meninggal zaman Nabi? Banyak sedikit? Taib. Siapa yang biasa mimpin tahlilan waktu itu? Hah? Atau yang mimpin baca yasin waktu itu? Hah? Atau siapa yang mimpin doa waktu itu? Ada atau antum tak tahu? Serius ini? Hah? Kau muslimin muslimat. Jadi sulit untuk akhirnya dicari-cari riwayat-riwayat
yang kira-kira bisa mendukung. Alhamdulillah riwayat itu sendiri perlu didukung. Semua riwayat yang disebutkan perlu dicarikan dukungan. Ada yang mungkar, ada yang nakir. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak ada dalilnya yang pas. Jadi semuanya berdalil. Semuanya berdalil. Cuman dalil saja tidak cukup. Yang kedua kan harus diperiksa sahih atau tidaknya dalil. Udah sahih dalilnya, harus diperiksa pencadalilannya benar atau tidak. Makanya datang Imam Syafi'i pada mereka tidak bisa jawab. Dipertemu dengan Imam Ahmad, mereka tidak bisa jawab. Nah, kalau sempat di zaman sekarang ya dibuat framing. Dan datang, syekh kalian tidak bisa menjawab pertanyaan. Sah? Kan bisa ya sekarang. Setiap kubu akan mengatakan syekhnya yang menang dalam perdebatan. Sahih? Sahih? Kalau ditanya mana video aslinya, oh hilang video aslinya. Yang benar syekh kami yang menang. Ada begitu? Ada begitu? Banyak. Sudah kami undang syekh kalian tuh berdebat masalah bid'ah, tidak berani dia datang. Masya Allah, tidak berani dia datang. Padahal sudah bersiap syekh itu mau datang, tiba-tiba dia telepon, acara nggak jadi. Ada yang bermain nampaknya. Setelah itu ternyata acara tetap jadi tanpa syekh. Tanpa syekh. Ini karena syekh yang ahli bid'ah semuanya hadir. Yang kontra bid'ah disabotasi, tidak boleh hadir, sehingga ditelepon acara tidak jadi. Di antara syekh yang tadi itu mungkin tidak tahu bahwa ada sabotase tadi, sehingga di framing lah bahwa sebenarnya sudah diundang syekh kalian tuh debat, tapi dia nggak berani datang. Apalagi memang 1 lawan 3, gitu kan? 1 lawan 3 berat memang. Jadi pas pula kami bertiga datang, dia sendiri tentu dia tidak berani datang. Bisa saja itu di framing. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanallah. Baik, kaum muslimin dah dijanjikan akan ditelepon lagi, sampai meninggal pun ketua panitianya tidak jadi ditelepon. Allah musta'an. Semoga Allah memaafkan siapa yang salah dan melindungi orang-orang yang difitnah. Amin. Baik, khala jelas ya? Apa yang jelas? Bahwasanya setiap bid'ah mesti ada dalilnya. Oleh sebab itu maka tidak benar perkataan asal ada dalilnya tak boleh disalahkan. Karena yang tahu salah itu yang tahu yang benar. Tapi kalau yang tidak tahu yang benar atau ragu dengan mana yang benar, tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Makanya kalau sudah lahir dari kaidah asal ada dalil tak boleh disalahkan, atau asal ada pendapat ulama tak boleh disalahkan, ini orang tak akan pernah menyalahkan kecuali yang benar. Tidak pernah menyalahkan kecuali yang benar. Mau tahu contohnya? Mau tahu contohnya? Hah? Ini tidak jadi baca buku. Waktu dah habis. Nah, ya tidak apa-apalah. Sah? Biar cepat selesai. Nah, ada seorang petinggi, masya Allah, gelarnya sudah puncak tuh zaman ini. Asy-Syekhul Kabir, Al-Imamul A'zam. Ya. Kita di lembaga tertua di dunia ini menganut paham pluralitas beragama dan berpendapat. Pluralitas, bukan pluralisme, tapi pluralitas. Ta'addudul ara wal aqwal. Boleh berbeda pendapat. Siapapun boleh hidup di sini dengan segala perbedaannya. Tidak boleh saling menyalahkan. Muqaddimahnya bagus, cuma al-khatimahnya tidak sesuai. Muqaddimahnya, tamhidnya, masalah pendahuluannya, bagus ini. Kan itu lagi sekarang tidak boleh saling menyalahkan. Rupanya presenternya TV nasionalnya nakal. Tahu nakal? Ngorek-ngorek sesuatu. Jadi nakal dia.
Dia bilang, Syekh kalau begitu Wahabi, Salafi boleh hidup di lembaga ini. Oh, itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Berarti di mana pluralitas yang Anda anut itu? Di mana asal ada pendapat maka boleh berkembang di tempat itu? Mana? Kan antum juga yang bilang ikhtilafu ummati rahmah. Berbeda pendapat umatku jadi rahmat. Kita harus saling memahami. Tapi ternyata memang masih paham, tak boleh saling menyalahkan. Jadi kenapa kok Wahabi yang ditakuti? Padahal Wahabi dari seluruh negeri Islam di dunia, barang berapa negara yang secara resmi menganut paham Wahabi? Walaupun mereka tidak tahu apa itu Wahabi, tapi dianggap sebagai negara Wahabi. Sah? Apa? Yang diangkat negara Wahabi? Serius ya? Antum dapat dari mana? Antum bikin gelar ya? Ada ordal nampak itu. Taib. Mau dianggap sebagai negara Wahabi. Dosa mereka adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang dasar negaranya. Al-Quran dan Sunnah seperti ditegaskan berkali-kali oleh rajanya dan yang real penguasanya sekarang si MBS kan, bahwa dasar negara kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan pedoman kita adalah as-salafus salih. As-salafus salih jelas, tegas. Mereka tidak berubah dari sisi asas. Tapi ada orang berbuat maksiat. Coba cari maksiat yang ada di negeri itu, ada enggak di tempat kita? Hah? Mana yang lebih berkualitas? Maksiat di sana. Kalau sisi kuantitas pasti kita menang, sah? Sahih? Si kuantitas kita pasti menang. Buktinya bacalah koran, bacalah majalah, atau ikuti dunia dalam berita. Semua beritanya duka. Semua berita duka. Kemudian catatan kriminalitas itu adalah fakta dan realitas yang tak bisa dibantah, menempatkan mereka negeri paling minim angka kriminalitasnya. Oh, ada terjadi. Siapa bilang enggak ada? Kalau antum cari ada, pasti ada. Kan sama seorang liberal yang datang ke Arab Saudi bilang sama Buya Hamka, Buya, ternyata di Mekah ada pelacur bercadar pula. Bercadar pula. Nah, kira-kira mohon maaf nih tanpa melegalkan, mana yang lebih bagus, pelacur yang bercadar atau yang mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Antu ya Allah, tidak ada yang bagus. Nah, pokoknya pelacur yang bercadar tak bercadar, yang telanjang sama-sama berdosa besar, tidak ada yang bagus. Cuman subhanallah, kalau orang nak cari sesuatu yang buruk, yang terbungkus rapi pun tahu dia. Sudah ahlinya. Sudah ahlinya, pakar dia. Walaupun dia bercadar, tahu dia ini orang tak benar. Sah? Kalau antum kan enggak kan? Tahu juga. Alhamdulillah tahu. Coba bayangkan, ternyata di Mekah ada pelacur, Buya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buya mereka kan bukan orang kaleng-kaleng. Sah? Dia tahu dan pernah tinggal di situ. Bukan tidak tahu, dia tahu. Lalu apa katanya? Nah, Buya kemarin pergi ke Amerika beberapa hari, ya, dari Los Angeles, Las Vegas, New York, Washington, tidak pernah ketemu pelacur. Tidak ada pelacur di sana. Tentu dia mustahil, Buya, mustahil, nggak ada. Sebenarnya kan dia ini nggak jatuh kan. Arab itu lebih buruk daripada Eropa, kan itu lebih kurang keinginannya. Sah? Makanya saya paham maksudnya. Akhirnya dia bilang, oh di Eropa atau di Amerika saya tidak ada pelacur di sana. Mustahil, Buya, mereka kan bebas. Dia kan mengakui sekarang bahwa Eropa lebih buruk tanpa dia rasakan. Akhirnya, nah katanya, kita ini kemanapun kita pergi, yang kita dapat yang kita cari.
kamu pergi ke Mekah cari yang buruk. Akhirnya kamu dapatkan yang buruk. Sebanyak itu orang menangis di atas Safa, menangis di atas Marwah, sa'i dan berdoa memelas di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di Raudhah. Sah? Orang Masya Allah, masyahid imaniyah, masyahid sunnah tegak, tapi hilang semuanya. Yang dicarinya? Jadi kalau antum kalau sekarang ada, antum kalau tidak perlu antum cari, tidak buka televisi, mudah tak? Saya punya di rumah. Dari setiap sidang yang berjalan selama 7 tahun di Pengadilan Tinggi Madinah, saya catat semuanya yang melibatkan orang Indonesia tentunya. Siapa yang dizalimi, siapa yang menzalimi, ada nama saya. Kalau perlu, ada di rumah. Tidak perlu lama-lama buka-buka televisi itu. Dah, ada. Cuman antum harus tahu, semua yang ada kejahatan yang tercatat itu di kita dari seluruh, dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, kita pasti juara 1. Jadi antum terserah ampun yang antum cari di sana ya. Oleh sebab itu kalau antum cari yang buruk ke sana, enggak usah jauh-jauh, tanya aja sama saya punya datanya. Tapi kalau antum cari yang baik, alhamdulillah pasti antum lebih temukan lebih banyak daripada yang buruknya. Yang buruk ada, penipu ada, pencuri ada. Tapi semua jenis yang antum sebut itu di tempat kita semuanya lebih banyak dan lebih lengkap. Lebih apa? Legal. Ya Syekh. Yang betul ini. Mungkin beliau benar. Beliau benar. Oleh sebab itu wallahu musta'an. Jadi dia bilang oleh Syekh, tak boleh. Alasan tak boleh karena berbeda. Oh, upanya kalau seragam sesatnya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Kalau ini beda memang. Apa sebab? Karena mereka tidak tahu kecuali Al-Quran dan Sunnah saja. Dan bagi mereka pemikiran lebih berharga daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada Quran Sunnah, ya harus menggunakan logika. Kalau tidak guna logika, berarti tidak benar pendapatnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dalil subhanallah walaupun ada tapi tidak pada tempatnya dan itu banyak. Atau dalil disebutkan banyak dalilnya tapi tak satu pun yang sahih. Sehingga kadang-kadang kita silap mengomong sedikit, dianggap kita bodoh. Misalnya ketika orang bertanya tentang solat ini ya Ustaz, kita bilang enggak ada dalam sunnah. Lalu dia bawa hadis-hadis riwayat-riwayatnya. Ya, seolah-olah memang maksud kita tidak ada yang sah. Itu maksud kita. Karena masalah cara solat yang berbeda harusnya masyhur hadisnya, tetapi ternyata dilakukan oleh orang-orang yang mungkarul hadis, dhaif atau mu'dhal atau paling hebat mursal. Maka kita katakan tidak ada cara solat seperti itu. Menafikannya bukan mengatakan tidak ada sama sekali dalilnya, ada dalilnya, tapi tidak ada yang bisa diandalkan. Wallahu musta'an. Kalau kita sesuai janji ya sesuai janji. Ayo kita pulang. Ya, saya mohon izin dulu. Ya, kira-kira enggak marah kan? Enggak, kalau marah biarlah saya minta izin ke orang tuh, enggak jadi sebegini. Ya ada lewat 10, udah lewat 15 bang, mohon maaf. Ya, saya izin dulu ya. Pokoknya jangan ada yang kecewa. Ya, saya enggak mau kalau ada kecewa. Terpaksa di sana saya cancel. Tapi di sana lebih banyak yang kecewa daripada di sini. Allah musta'an. Ila mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.